saya cuma mengandalkan teman waktu itu. Kalau misalnya ada Who Wants to Be Millionaire, itu ada Ask Friend, ya itu mungkin saya Ask Friend terus itu. Cuma itu doang. Oke, good morning everyone. Halo semua teman-teman pencinta kehidupan yang berbahagia. Oke, kembali lagi berjumpa di Siapa Mau Jadi Guru, sebuah obrolan santai, inspiratif bersama seorang guru. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa di sini. Ada seorang guru di sebelah saya ini. Oke, siapa dia? Guru bernama lengkap Robert Sunarto Putro, SPD. Ini sehari-harinya merupakan guru seni rupa level SMP. Bapak dua orang putri dan suami dari seorang guru SD ini sudah menjadi guru sejak tahun 1999. Selain mengajar di sekolah, beliau juga aktif mengajar dan pelayanan sebagai pemain musik di gereja. Bapak rumah tangga yang baik satu ini juga suka makan mie dan minum yang hangat-hangat. Selain itu, ia memiliki hobi memasak, bersepeda, dan nonton. Friends, this is Pak Robert. Hai. Oke, Pak Robert, thank you Pak. Sehat-sehat? Siap, puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan, oke. Oke, Pak, ini menarik nih Pak. Kalau saya lihat di profil ini, Bapak kan guru seni rupa nih. Seni rupa apa seni budaya sih sekarang sebenarnya? Jadi dulu itu pergantian namanya itu banyak banget. Jadi dari kesenian, terus ada KTK, kerajinan tangan dan kesenian. Kemudian ada sekarang berubah menjadi seni budaya. Seperti itu. Jadi seni budaya itu guru itu harus bisa menguasai 4 cabang seni harusnya. Oke. Jadi makanya di situ kemudian Bapak di sini juga main musik kan ya? Main musik, main teater juga di gereja ya? Iya, betul. Ya, puji Tuhan dikasih talenta bisa main musik sama bisa main teater. Oke, tapi sebenarnya itu karena belajar atau karena memang suka atau karena dulunya ngajar semuanya, Pak? Awal saya masuk ke Tangerang itu ada lowongan. Itu sebenarnya bukan guru seni budaya, guru musik. Oh, guru musik? Awalnya saya masuk ke Tangerang itu guru musik, tapi sebelumnya di sekolah-sekolah saya di daerah waktu saya masih mengajar di daerah itu, ya guru gambar gitu. Nah, mau nggak mau harus belajar musik, karena basically secara akademis saya bukan musik. Oh iya, berarti Bapak lulusan mana sebenarnya? Saya ini dulu itu lulusan suatu perguruan tinggi di Kota Malang. Jurusannya? Saya ambil jurusan kependidikan. Kependidikan apa itu? Kependidikan seni rupa. Oh, seni rupa. Jadi memang pendidikan seni rupa. Jadi emang basicnya seni rupa, jadi nggak belajar musik gitu loh. Malah nggak belajar musik? Musik hanya sebagai hobi gitu. Hobi, tapi memang dari kecil atau? Iya, dari kecil suka main musik gitu. Main musik, oke. Nah, terus ini juga Bapak udah ngajar dari tahun 1999 guys. Mungkin ada yang nonton di sini belum lahir nih, jangan-jangan. Ya, tapi masih muda lah ya gitu kan kelihatannya. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Ini dari tahun 99 itu Bapak berarti udah ngajar semua level dong ya? Sebenarnya kan jadi guru itu harus ada license-nya kan. Nah, license segala macam. Sebelum saya lulus dari perguruan tinggi tersebut, saya sudah ngajar sebenarnya. Jadi dalam tanda kutip magang gitu. Nah, magang ini saya sudah mengajar di sebuah TK swasta di Kota Malang, di beberapa sekolah di Kota Malang, di sekolah swasta di Kota Malang, dan rata-rata itu ya ngajarnya anak-anak TK, anak kecil gimana sih, seru gitu, lucu gitu loh. Nah, itu sambil saya nyambi kuliah, saya sambil nyambi kerja. Kalau misalnya waktu itu tinggal mungkin zaman sekarang istilahnya skripsi ya, tinggal jadi mata kuliahnya tinggal dikit. Jadi saya ya banyakin
ngajar gitu di sekolah-sekolah gitu. Jadi sekolah TK, sekolah SD gitu. SMP, SMA gitu. Berarti udah mulai magang, udah mulai ngajar Sebelum lulus. Iya. Terus akhirnya lulus, lanjut ngajar gitu. Lanjut ngajar. Oh, oke. Berarti Jadi semua level dong, udah. iya, semua level sudah ngalamin gitu. Jadi setiap level itu ada kata orang itu ada tingkat kesulitannya masing-masing. Misalnya nih, saya kok tiba-tiba sekarang di jenjang SMP gitu loh. Karena di SMA saya juga pernah ngalamin juga gitu. Saya juga pernah ngalamin namanya sekolah ngajar itu dari semua jenjang juga pernah ngalamin. Jadi, sampai dikatakan guru besar karena jadwalnya padat banget gitu kan. Karena ngajar semua level itu. Iya itu. Berbarengan itu. Wow. Dan ada sekolah yang ya pas masuk ke Tangerang, lowongannya itu guru musik, bukan guru seni, bukan guru seni rupa, guru gambar gitu loh. Tapi diambil waktu itu. Saya ambil dengan modal nekat istilahnya. Sampai saya sudah bawa baju-baju itu. Sampai itu istilahnya hijrah ya, dari kampung ke Tangerang pertama kali jadi rantau, orang rantau gitu, bawa bawa tas besar gitu ya. Itu belum tentu diterima sebenarnya waktu interview itu belum tentu diterima gitu loh. Tapi saya nekat aja, percaya diri, pasti saya diterima gitu. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 2002 kalau nggak 2003 lupa saya. Berarti Tangerang masih belum semaju sekarang pastinya. Waduh, ya sudah lumayan sih. Udah lumayan lah ya. BSD Plaza masih ada. Giant belum ada, Giant BTC Mall belum ada. Ya. Okay. Jadi di interview dan saya nggak tahu ternyata hasil interview itu bisa diterima bisa ditolak. Saya nggak ngerti. Pokoknya saya pede aja pasti saya diterima gitu loh. Dan akhirnya dengan modal nekat jadi orang rantau masuk, ternyata diterima saya. Puji Tuhan diterima, diwawancara, di interview, gaji berapa segala macam. Kaget saya, wah ternyata gaji di sini sama di daerah itu beda gitu. Iya. Nah tapi sebenarnya agak ada ketakutan karena secara akademis saya tidak mendapatkan ilmu seni musik gitu. Saya takut nanti saya salah ngajar ke anak-anak, saya mau praktek segala macam. Tapi at least puji Tuhan, yang pertama sekolah mau terima dan anak-anaknya seneng, saya ngajar tuh seneng gitu, happy gitu, bawaannya happy aja. Itu sih yang bener, yang saya suka itu. Iya, jadi ngajar sekaligus membawa keceriaan lah ya gitu. Betul, iya. Jadi bukan cuma sekedar bawa pengetahuan nih istilahnya. Tidak hanya transfer knowledge aja gitu loh. Kasih atmosfernya dulu, bangun atmosfernya dulu, bangun chemistry-nya sama anak-anak. Anak-anak bisa nerima gurunya, oh enak ini, seru pelajarannya, Robert ini atau Pak Robert ini gitu loh. Jadi kalau sekarang saya ketemu di mall, misalnya ketemu di jalan gitu ya, anak murid yang manggil saya duluan, saya lupa. Siapa ini? Karena udah lama ya, karena udah banyak, udah saking banyaknya. Betul. Juga. Jadi kalau ketemu itu misalnya ini Pak Robert kan? Iya, kamu siapa namanya? Maaf. Karena terlalu banyak murid yang diajar gitu. Udah lulus aja udah banyak gitu ya. Maaf ya buat murid-murid semuanya yang nonton kali ini, Mister atau Pak Robert mengucapkan minta maaf karena suka lupa kalau lihat ketemu anak murid itu kan lulusannya udah banyak gitu loh. Tapi memang biasanya sering terjadi begitu ya. Iya. Kita pun jadi murid kadang-kadang, betul nggak sih teman-teman, mungkin ngalamin ya. Kita jadi murid, kita ingat guru kita. Tapi wajar banget ketika guru kita nggak ingat kita. Nggak ingat bukan berarti dia melupakan sih sebenarnya. Cuma mungkin ya dia ngajar kan ribuan murid udah diajar. Atau mungkin kita kurang spesial waktu itu. Kalau saya sih mungkin kurang spesial. Iya, kurang mencolok gitu loh. Gitu. Nah, terus ngajar dari tahun 99 berarti itu di sekolah, udah di sekolahan itu ya? Iya, di sekolah swasta sekolah gitu. Swasta, terus ngajar musik. Awalnya ngajar musik itu kalau pindah di sini. Tapi ngajar waktu itu sempat itu kan ada di beberapa sekolah formal ya. Istilahnya sekolah yang emang bentuknya sekolah, ada juga yang cuman kayak kursus kayak atau tempat terapis autis, anak autis. Saya pernah gitu. Jadi ternyata saya ngobrol, kepala sekolahnya dulu mantan autis juga gitu loh. Jadi dia mengetahui bagaimana cara mengetreat anak itu bisa
melalui terapisnya bisa melalui gambar, bisa melalui musik. Nah itu saya bantuin satu kayak rumah terapis untuk anak-anak autis. Saya bantu waktu itu. Ya jujur pertama kali waktu mengajar itu saya nggak melihat nominal apa dia tawarin segala macam gini, nggak. Saya cuma melihat bahwa ternyata ada juga anak-anak yang berkebutuhan khusus itu membutuhkan terapi melalui gambar dan musik. Nah, saya belajar dari situ, ternyata seni itu berpengaruh terhadap jiwa atau soul anak itu. Jadi nggak melulu pelajaran-pelajaran yang eksak gitu, butuh eksak, juga pelajaran kayak gitu. Iya, gitu ya. Seperti itu. Ya. Mungkin Pak Robert pasti udah banyak pengalaman lah ya sama anak-anak ya, dari segala macam jenis anak, dari yang macam bagaimana sampai macam bagaimana gitu. Mungkin dari sekian banyak murid yang pernah Pak Robert ajar, mungkin ada pengalaman apa gitu yang keinget terus gitu atau memorable? Yang paling saya ingat itu ketika saya ngajar TK ya. Ngajar TK. Gambar gitu. Ada satu murid bilang gini, ini lucu banget nih, anak ini lucu banget. Kenapa sebenarnya waktu itu, kenapa kok mulainya dari TK gitu nih? Karena dunia anak itu ya nggak segelap tadi gitu maksudnya. Ternyata dunia anak itu lebih terang gitu. Tadi agak gelap-gelap gitu. Nah, dengan kehadiran anak-anak itu jadi ada semangat, ada spirit sendiri gitu, spirit tersendiri. Pernah dia bilang gini, Pak Robert, kenapa? Pak Robert, aku besok nggak masuk. Loh, besok kan ada gambar bagus, gambar ini saya jelasin gitu ya. Kenapa kamu nggak masuk? Besok aku mencret. Ternyata dia udah planning kalau besok nggak masuk karena sakit gitu. Itu lucu banget itu. Nggak tahu anaknya waktu zaman dulu TK, sekarang mungkin sudah kerja kali ya. Udah kerja? Iya mungkin sudah kerja ya. Bisa jadi. Dan ya itu cerita yang paling membekas itu. Terus kemudian ya banyak lah cerita-cerita kayak murid yang dia suka banget pelajaran art gitu ya, melukis, dia antusias banget, tapi ada yang bener-bener nggak mau gambar kayak gitu. Jadi, nah itu kalau kayak gitu gimana tuh Pak? Kalau kan nggak semua murid mungkin suka gambar ya, nggak semua murid suka musik, nggak semua murid suka eksak. Masing-masing murid mungkin ada kesukaannya masing-masing gitu. Nah, Pak Robert kan ngajar sesuatu yang istilahnya ini apa ya, butuh sentuhan lain mungkin ya gitu kan, seni gitu, apalagi gambar lah, seni rupa begitu. Itu biasanya kalau ngatasin anak-anak yang nggak mau itu gimana itu? Pertama-tama kita harus kasih impresi yang membuat anak itu akan terus menyukai pelajaran itu. Yang pertama yaitu kita tidak memberi ketegangan atau ketakutan. Wah nanti kamu kalau nggak bisa nilainya jelek, nggak usah nakut-nakutin. Yang pertama kali yang kita harus lakukan adalah first impressionnya itu anak tuh suka lihat kita aja. Muka kita jangan sampai ini muka sebenarnya muka preman gitu loh. Ketika masuk kelas kan jangan sampai mukanya jadi anak tuh takut gitu loh. Pertama itu ya, first impressionnya gitu. Ketika kita masuk minimal anak tuh jadi tenang, jadi teduh, maksudnya lihat muka kita itu jadi adem gitu loh. Jangan sampai lihat muka kita itu pengen ngelempar sesuatu gitu loh. Nah itu pertama. Yang kedua udah suasananya kita bangun suasananya dulu. Kita tidak menuntut yang lebih dari anak tersebut. Misalnya coba kamu gambar ikan seperti apa? Oh ya ikan itu ya bagus. Lebih banyak mengapresiasi pekerjaan siswa. Jangan mengomentari. Boleh mengomentari nanti kalau hanya untuk istilahnya kasih masukan itu yang emang dia niat banget gambarnya. Ini anak bisa nih kasih komentar nih, kita kasih masukan, kita kasih advice, kita kasih ini saran. Dia pasti terima. Tapi kalau anak benar-benar dia nggak bisa gambar, kita kasih apresiasi. Bagus gitu. Saya ingat akan Pak Tino Sidin sebenarnya. Oh iya. Nggak tahu kamu udah lahir belum ya? Pak Tino Sidin udah lahir tapi mungkin masih kecil saya.
Kalau nggak tahu teman-teman ada yang udah bahkan mungkin pernah denger atau enggak. Kalau saya sih saya tahu, cuma memang tidak mengalami masa itu gitu kan. Ya. Itu kan Pak Tino Sidin ngomongnya gambar si Agung bagus, gambar si Maya bagus gitu kan, semua gambar bagus gitu. Semua bagus, iya. Itu. Nah itu juga saya nggak tahu ya, kalau kita pelajaran-pelajaran yang eksak gitu kan, atau pelajaran-pelajaran inti lah istilahnya gitu kan ada benar, ada salah gitu kan, ada yang dapat nilai bagus, ada yang dapat nilai jelek gitu kan. Tapi kalau seni, banyak orang yang bilang katanya sebenarnya seni itu ngukurnya pakai apa susah gitu. Gimana berdasarkan pengalaman Bapak deh, kalau Bapak pasti pernah ngalamin ada anak murid yang kalau tadi kan nggak mau gambar ya, kalau ini yang mungkin dia senang-senang aja gambar, tapi gambarnya itu mungkin dalam tanda kutip ya kita bilang jelek, atau mungkin gambarnya tidak sesuai ekspektasi lah istilahnya gitu. Itu gimana caranya untuk menilai anak-anak kayak gini, Pak? Ketika saya pertama kali masuk kelas, saya bikin rule, atau bikin kesepakatan. Saya kasih apa ya? Beberapa kayak rambu-rambu ya, rambu-rambu bahwa yang pertama di dalam seni saya selalu tekankan, saya motivasi anak-anak saya tekankan di dalam seni tidak ada kata salah dan benar. Ya, satu itu harus diingat-ingat. Nggak ada istilah salah atau benar. Kalau misalnya, Sir, atau Pak, aku salah gambar nih, dihapus ya. No way, lanjut gitu. Kalau di sisi secara nilai moralnya adalah bahwa setiap orang pasti bersalah, ya kan? Dan pasti pengennya dihapus, ya kan? Nah, tapi kalau di seni, kamu masih punya kesempatan seluas-luasnya untuk memperbaiki kesalahan. Jangan menggunakan penghapus, lanjut, saya bilang gitu. Jadi saya bilang, kayak tekankan, tidak ada salah dan benar dalam seni, tetapi ada istilah enak gak enak dilihat gitu. Itu, jadi beda ya, harus bisa membedakan salah dan benar. Ini kalau seni itu bukan 3 kali 4 itu 12, enggak. 3 kali 4 bisa 1.500, 2.000, itu kan abstrak foto itu, cetak foto, ya kan. Nah, di dalam seni apa aja bisa terjadi gitu. Saya kadang ini saya masih terus belajar banyak adalah ketika melihat hasil karya siswa yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya tidak boleh menunjukkan ekspresi nggak boleh. Itu berarti ya jelek ya Sir ya, aduh jelek ya. Padahal belum ngomong, mulut belum ngomong. Apalagi kita di online, pelajaran online ya, muka kita ke-shoot kelihatan mukanya, ekspresinya gitu ya. Ketika siswa nunjukin karyanya, ini bagus ya. Oh itu kurang ini nggak apa-apa, nanti bisa gini gitu. Jadi nggak langsung ngejudge jelek gambar kamu. Ngapain? Nggak seperti itu. Gitu. Jadi itu tidak ada benar atau salah, tapi enak kayak enak dilihat gitu aja. Nah, terus yang kedua, jangan menggunakan penghapus. Ini untuk awal-awal gitu, nggak boleh pakai penghapus. Sir, takut salah, nggak boleh takut salah, harus belajar berani. Kalau kamu berani, kamu pasti bisa mengalahkan rasa takut kamu, saya bilang gitu. Harus berani. Jadi kalau masuk ke art room ini kan namanya art room ya ini ya. Ini art room. Kalau masuk sini penghapusnya, kalau ketahuan pakai penghapus, Mister Sita gitu. Jadi penghapusnya masukin, nggak laku di sini penghapus. Salah gimana Sir? Pernah nggak kalau kamu gambar salah, Mister marah-marah? Nggak pernah kan? Nah itu, saya nggak pernah marah-marah. Nah, ya ngomongin marah nih, ngomongin marah, ngomongin kecewa lah istilahnya gitu kan dengan hasil. Tapi mungkin nggak tahu, sudah sekian puluh tahun Bapak ngajar gitu kan, pasti ada momen-momen ya kita manusia biasa gitu kan. Ada momen-momen mungkin kita lagi nggak enak gitu istilahnya, lagi nggak moodnya lagi jelek itu mungkin ya gitu. Pernah nggak Pak ngalamin di mana Bapak mengantisipasi mood itu? Moodnya lagi jelek tapi harus ngajar dengan cara yang begitu, itu pernah? Pernah. Dan itu
harus terus belajar terus, harus terus diterapkan. Di depan siswa kita tidak boleh menunjukkan sikap yang istilahnya membuat siswa itu jadi nggak semangat belajar, membuat siswa itu jadi antipati dulu. Waduh, lagi serem nih mukanya, lagi moodnya nggak bagus. Aduh, takut nih mau ngomong gitu. Nah, kayak gitu nggak boleh. Jadi saya selalu berusaha untuk tetap ceria dan tetap happy supaya kan ini pelajarannya fun ya, bukan pelajaran yang ngitung-ngitung yang sulit, rumus segala macam gitu kan, ngapalin segala macam, nggak perlu hafalan, nggak perlu ngitung-ngitung segala macam, asal anak ketika masuk ekspresinya seneng, keluar tetap senang. Jangan sampai ketika pas pelajaran masuknya takut karena tugasnya banyak. Wah, minggu lalu saya belum kumpul tugas nih, karena saya nggak bisa. Jadi anak takut gitu ya. Muka kita udah marah-marah gini. Jangan. Kita harus tetap ceria, tetap kasih semangat. Halo, gimana? Udah selesai belum? Misalnya, belum selesai, Sir. Lah, kenapa belum selesai? Nggak boleh. Ah, belum selesai. Apa-apa nih? Nah, kayak gitu nggak boleh gitu. Nah, terus kalau misalnya hati sama pikiran kita sama-sama kalut gitu ya, lagi marah gitu, emosi mungkin karena berantem sama pasangan kita gitu kan, ribut sama anak kita di rumah, jangan dibawa ke sekolah gitu. Jadi kita tetap itu kan istilahnya dapur, urusan dapur. Jangan sampai urusan dapur itu ketahuan ke depan. Gitu. Kita benar-benar harus main teater di sini. Iya, ya kan? Main teater juga, betul. Iya, main teater gitu. Jadi sebenarnya secara tidak langsung teman-teman kalau jadi guru itu ada unsur itu ya sebenarnya, ada unsur bermain peran istilahnya gitu. Itu. Iya, ada unsur bermain peran ya kan. Dan itu mempengaruhi secara kan kalau di dunia pendidikan ada namanya psikologi pendidikan. Nah, itu pertama kali kita harus bangun pengertian bahwa di dalam setiap pengajaran itu ada sesosok jiwa yang sedang dibentuk di situ. Bisa dari gurunya yang dibentuk, siswanya juga bisa dibentuk gitu. Seperti itu. Jadi membawa perannya itu seperti itu. Terus sometimes kadang kita nggak sadar, namanya juga manusia ya, nggak luput dari kesalahannya. Sometimes itu kadang suka curhat sama muridnya. Kadang murid juga nilai loh, ingat, murid atau siswa itu penilai yang ulung. Dia lihat, ini ngajarnya curhat nih, nggak ke materinya gitu. Karena ada. Tapi boleh. Hah? Tapi boleh. Ya sebenarnya sih kalau sekali-sekali sih nggak apa-apa. Kalau keseringan jangan gitu loh. Curhat hanya sekali gitu. Contoh misalnya curhatnya kayak gini misalnya, gara-gara tadi antri bensin di pom bensin jadi telat deh. Ya itu nggak apa-apa kayak gitu. Jangan sampai, aduh, tadi pagi habis mecahin piring berantem sama pasangan, kayak gitu. Kita harus bisa memilah-milah. Kita tahu tempat juga, harus tahu tempat gitu. Mana yang harus kita sampaikan, mana yang nggak harus kita sampaikan. Contoh misalnya, tadi ngantri bensin jadi telat nih masuk sekolah, gini-gini segala macam. Nah, kita kasih nilai moralnya apa? Lain kali besoknya diisi dulu bensinnya, jangan pagi-pagi berangkat isi bensin, gitu. Jadi kasih ada pesan moralnya juga. Jangan curhat hanya ingin supaya sampah-sampah di dalam diri kita itu keluar karena murid, lega kita. Mungkin bukan saatnya ya, bukan waktunya. Bukan. Sebenarnya mungkin murid-murid itu apa ya istilahnya ya? Kalau kita semua pasti punya masalah gitu kan ya, punya masalah, terus kemudian kita mau curhat juga wajar gitu kan. Tapi mungkin kita harus hati-hati di mana tempatnya, kapan. Itu. Ketika di depan murid, nah itu menjadi sebuah apa ya, tempat yang nggak pas ya istilahnya gitu kan. Jadi sebenarnya saya juga waktu masuk pertama kali ke perguruan tinggi itu, ini flashback ya, ke perguruan tinggi gitu ya. Ditanyain sama, zaman dulu istilahnya ospek. Peloncoan, ya kan?
kemarin ada info berita ada yang masih ada ternyata kampus yang masih melakukan seperti itu. Nah, waktu itu saya di ospek ditanyain, tulis cita-cita kalian di kertas yang gede, gitu. Tulis. Saya tulis cita-citanya menjadi pelayan Tuhan. Wis, holy banget ya. Holy ya. Langsung kakak tingkatnya waktu itu, haleluya gitu ya, bilang gitu ya waktu itu. Oke. Pak pendeta, jadi pendeta ya, kayaknya salah kampus ini kayaknya gitu ya. Dikatain salah jurusan gitu. Terus, wah salah, ini pelayan Tuhan ini nggak jelas gitu, harus jelas gitu. Terus ada teman-teman yang lain tuh tulis guru semua pengen jadi guru semuanya gitu. Saya pengen yang anti mainstream gitu, pelayan Tuhan gitu kan. Itu keren banget ya, pelayan Tuhan kan bisa apa aja. Bisa apa aja, betul. Makanya. Nah, ngomongin cita-cita gitu, emang dari kecil cita-citanya jadi guru atau gimana Pak? Cita-cita, jadi lucu nih kalau mau cita-cita. Mungkin secara oke setuju kali. Mungkin kalau masih kecil gitu ya, ada lagunya Susan gitu kan. Cita-citaku, kepengen jadi dokter, pengen jadi pilot gitu ya. Ya ada waktu kecil pengen jadi pilot gitu ya. Tetapi dulu waktu kecil saya ingat banget. Kan dulu ada namanya mainan, dokter-dokteran, masak-masakan, guru-guruan, belajar di kelas gitu, ngajar gitu. Nah, saya ngalamin semuanya itu. Jadi waktu kecil saya suka ngajar di rumah saya itu sampai ada papan tulis gitu ya. Wow, belajar. Saya masih ingat waktu itu gitu. Ketahuan kita di sekolah ini. Kita di sekolah ketahuan ada. Ini musik ini memorable banget ini. Pasti selalu diingat sama siswa. Iya. Jadi kangen nanti. Pasti. Nah, itu berjalan dari TK. Dari TK sudah suka gambar juga. Sampai gambar saya masih ingat, saya gambar speedboat, tahu speedboat kan? Saya gambar speedboat, itu ombaknya itu heboh gitu loh. Itu saya masih ingat, itu mungkin tanda-tanda kalau emang suka gambar gitu ya. Suka gambar gitu. Sampai guru TK saya memuji saya. Wah, bagus gambarnya. Yang lain tuh mungkin gambarnya biasa, saya speedboat, wah airnya muncrat banget gitu. Terus itu TK kan. Terus saya pernah waktu masuk SD, saya terinspirasi dengan teman-teman kakak saya. Itu ada seorang suka gambar, jadi ikut lomba gambar selalu menang, gambar selalu menang. Saya kok bisa ya? Saya ikut-ikutan gitu. Awalnya sih ikut-ikutan. Jadi belajar gambar, suka gambar gitu kan. Waktu SMP, belum SMP, SD kelas 5, kelas 4 lah, ikut lomba patung pasir. Kan karena jauh dari pantai, di kota, maka ada lomba istilahnya lomba patung pasir. Pasir kali biasa dicampur sama garam kasar itu, nanti dibikin patung kayak gitu. Lomba tingkat gugus menang, tingkat kecamatan menang, tingkat kota kalah. Jadi mewakili gugus, mewakili kecamatan, ketika masuk ke besar, ke tingkat kota kalah. Jadi itu pengalaman. Jadi sebenarnya sudah kebaca, sudah predictable gitu loh. Waktu TK suka gambar itu, waktu SD kelas 5-6 suka bikin patung pasir, selalu menang. SMP suka bikin kerajinan craft. Tetapi waktu SMP saya pengen jadi pilot. Terbersit di otak pengen jadi pilot. Gitu. Waktu masuk SMA, setelah zaman dulu kan habis kelas 1 SMA, masuk kelas 2 itu kan penjurusannya kelas 2, kelas 11 lah sekarang. Saya penjurusan masuk IPS nih, gagal jadi pilot nih gitu. Udah gagal udah. Terus lulus SMA, ini sejarahnya saya gimana jadi guru ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi tiba-tiba ada udah lulus SMA nih, tiba-tiba ada Pak D atau Om datang ke rumah. Ya mainlah ke rumah, ngobrol. Robert udah lulus SMA ya? Habis ini mau lanjut kuliah di mana? Waduh, nggak tahu nih Pak D, bingung. Mau kemarin ada
beasiswa apa mau istilahnya masuk perguruan tinggi secara prestasi gitu, nggak masuk nih jurusan bahasa Inggris nih, pengen masuk jurusan bahasa Inggris. Nih, seroknya guru bahasa Inggris nih. Tapi nggak apa-apa, itu kan pengen awalnya. Terus tapi bimbang. Nggak diterima, terus akhirnya si paman saya atau Pak D saya bilang gini, coba kamu masukin ini deh, UMPTN, zaman dulu namanya UMPTN, cari jurusan pendidikan seni rupa. Kebetulan Pak D saya ini guru. Jadi dia memotivasi saya. Loh, kenapa Pak D? Aku harus masuk ambil jurusan pendidikan seni rupa. Ya karena Pak D lihat kamu dari SMP, SMA, kayaknya kamu suka interest sama bikin prakarya, bikin lukis gambar-gambar gitu, kamu interest gitu gini. Wah, saya nggak kepikiran gitu kan. Untung ada Pak D yang ngomong gitu. Saya coba UMPTN. Ya, itu Pak D kan ke rumah. Terus coba kamu masuk tes UMPTN jurusan pendidikan seni rupa. Lu ada ya jurusan seni rupa? Iya ada. Saya nggak ngerti waktu itu. Saya nggak kepikiran bakal ikut UMPTN, bakal ada jurusan seni rupa pendidikan. Saya bakal kepikiran seperti itu, nggak kepikiran sama sekali. Terus habis itu saya coba ikut daftar UMPTN, diantarin sama bapak. Daftar ke kampus di Malang, ya kan? Daftar, udah jadwalnya udah keluar, UMPTN-nya kapan? Udah. UMPTN-nya di kampus swasta di Malang. Tes. Susah nih tesnya. Masuk nggak ya? Zaman dulu ada istilahnya joki kan, ada joki. Saya kerjain sendiri gitu ya. Dah, nggak lama kemudian keluarlah nama saya di koran Kompas waktu itu. Muncul nama saya, Robert Sunarto Putro. Itu saya taunya pun dari kakek saya. Jadi kakek saya punya adik tinggalnya di Malang. Nah itu kakek saya telepon ke saya. Ini ada nama masuk ke koran, lulus MPTN ada 3 nama Robert. Robert Batak, Robert Manado sama Robert Jawa. Sama-sama Robertnya gitu. Terus saya beli koran Kompas dong. Ternyata saya nggak ngeh kalau saya ternyata masuk UMPTN. Ada nama saya Robert Jawa gitu. Robert Sunarto Putro kan, yang lain tuh Robert, mungkin Robert Batak siapalah, Robert Manado siapa. Nah itu terus akhirnya, nah saya udah santai-santai tuh, asik, udah masuk perguruan tinggi negeri gitu, santai-santai. Gak berapa lama kemudian datang lagi ke rumah temen almarhum kakak saya nomor dia udah meninggal, dipanggil Tuhan. Teman almarhum kakak saya itu kan kakak saya aktif di resimen mahasiswa dalam zaman dulu namanya resimen mahasiswa. Nggak tahu kamu sama Menwa itu kan? Menwa betul. Resimen mahasiswa. Nah, itu ada teman kakak saya resimen mahasiswa dari kampus yang saya diterima itu main ke rumah. Terus ngobrol. Adiknya udah lulus SMA ya? Iya, lulus SMA, Kak. Udah diterima di perguruan tinggi mana? Di IKIP di perguruan tinggi di negeri di Malang gitu. Nah terus, oh ya, selamat ya. Kalau nggak salah sih sekarang udah mulai tes tulis sama tes warna. Jurusan apa? Seni rupa. Iya, ada tes warna, tes gambar segala macam. Oh iya ya, ada ya. Oh saya nggak ngerti tuh. Coba telepon ke kampus itu, saya telepon. Halo Pak, ini apa betul jurusan seni rupa pendidikan? Ya betul. Saya dengan Robert Pak, nama saya ada di koran ini, saya diterima. Kamu kemana aja selama ini? Cepetan kesini, ditungguin. Kamu merusak sistem aja, saya dimarahin, saya udah melo-melin gitu. Berangkatlah saya ke Malang, ujian warna, ujian gambar, ujian buta warna apa enggak gitu loh, ujian tes. Dites lagi ternyata, saya nggak tahu kalau ada tes lagi di kampusnya. Dites, lulus saya, puji Tuhan masuklah ke perguruan tinggi tersebut gitu. Tapi kalau ngomongin sekolah dulu, memang kesenian zaman dulu waktu sekolah Bapak memang suka dengan kesenian, bagus di kesenian atau atau pelajaran apa sebenarnya yang Bapak sukai dan bagus?
Ini kalau boleh ya, bagian ini kasih musik sedih gitu. Bentar, kita kasih musik sedih. Dari kelas 1 sampai kelas 3 SD, saya itu sebenarnya lemah di pelajaran eksak. Oke. Math. Banyak lah orang murid-murid kayak begitu. Struggle di math gitu segala macam. Sampai suatu hari papa saya tuh ngomong, coba kamu belajar nulis, masa angka 1 sampai 10 jelek semua. Tulis angka 1 sampai 10. 2 halaman A4 blok balik tuh. Tulis 1 sama tulis itu dah. Saya masih ingat saya. Terus sampai saya ketemu wali kelas saya, guru kelas 3 SD itu, waduh. Horornya minta ampun, seremnya minta ampun gitu. Sampai saya belajar math itu udah males gitu ya. Sampai akhirnya saya harus belajar ke teman saya yang jago math. Oke. Saya zaman dulu istilahnya ada belajar kelompok. Belajar kelompok, oke. Minta tips dari teman yang jago pelajaran itu. Saya belajar di situ. Nah, sebenarnya saya sih nggak terlalu pintar-pintar amat sih waktu itu. Cuman senang sekolah itu senang. Pertama kali itu segala sesuatu apa yang kita lakukan yang pertama adalah senang dulu deh. Kalau kita pertama udah nggak senang udah gitu. Iya. Nah, saya senang sekolah, tapi saya nggak senang matematika. Iya. Yang penting senang sekolah dulu gitu. Ketemu murid-murid teman-teman tuh senang dulu gitu. Nanti ketika pas pelajaran itu ketemu, saya langsung saya benar-benar struggle di pelajaran itu. Struggle ya. Struggle banget. Terus sampai itu sampai merah nggak Pak? apa? Sampai merah nilai Ya, puji Tuhannya enggak. Oh enggak. Tapi memang keras banget berjuangnya. Betul. Karena to be honest, papa mama saya itu nggak pernah dampingin belajar. Oh, belajar Jadi, sendiri. Orang sibuk. Oke. Berangkat pagi, pulang sore. Gitu. Mereka pulang sore belum tentu ketemu saya pasti main atau belajar bareng kelompok kayak gitu. Saya cuma mengandalkan teman waktu itu. Kalau misalnya ada Who Wants to Be Millionaire, itu ada Ask Friend, ya itu mungkin saya Ask Friend terus itu. Cuma itu doang. Kekuatannya di situ. Saya cuman bisanya belajar ke teman-teman yang saya sampai minder itu waktu itu. Ada teman saya ini geng yang pinter-pinter tuh kumpul sama yang pinter-pinter. Saya ketemu geng yang suka main gitu. Hai, fun gitu. Tapi ada geng, wah itu sebelah sana geng pinter-pinter itu, aduh gitu. Saya minder gitu. Kenapa yang pinter-pinter kumpul sama pinter, yang goblok kumpul yang goblok gitu. Terus saya minder gitu. Nah, yang penting saya fun lah, saya nikmatin aja. Jadi pulang sekolah nyolong jambu, terus habis olahraga mandi di sumur rumah orang gitu. Pelajaran oil kayak gitu-gitu dulu waktu kecil tuh suka iseng gitu loh. Suka iseng. Pokoknya fun, yang penting fun dulu, yang penting seneng gitu. Oke. Jadi nggak ada istilahnya yang serius gitu, nggak ada. Saya tuh cuman menang rajin aja sih. Rajin aja. Suka berteman. Iya benar. Rajin, suka berteman. Kita nggak suka pilih-pilih teman gitu. Penting sih itu. Kadang-kadang kita mungkin nggak diberkati oleh kemampuan intelektual yang tinggi gitu kan. Tapi kalau kita rajin, kita pandai berteman gitu kan, dengan memang berteman dengan siapa saja. Tetapi mungkin ada momen-momen atau saat-saat kita harus benar-benar milih ya, milih ke siapa nih kita, prioritasnya ke siapa dulu gitu kan. Dan itu membantu ya Pak ya. Membantu. Iya, sama itu. Ternyata dampak dari TK sampai SD SMP itu berpengaruh di kehidupan kemudian. Contohnya ada tentang musik. Saya belajar musik dari mana? Saya belajar musik otodidak sebenarnya. Jadi almarhum dari mama saya atau ibu saya itu dulu itu pemain kulintang. Vokalis keroncong. Bapak itu suka vokalis keroncong. Jadi di rumah dulu pernah sempat punya alat musik kulintang. Dari proses membuat kulintang, dari kayu gelondong sampai jadi kulintang, saya ngelihat prosesnya. Terus karena ketertarikan anak-anaknya sama musik, sampai bapak saya itu beli gitar. Zaman dulu sekampung itu belum punya gitar Yamaha made in Japan. Saya udah punya.
build up dari Jepang, gitar akustik saya punya. Terus sampai beli keyboard segala macam. Saya ngalamin namanya les musik itu cuma sebulan. Itu pun gratis, dapat voucher. Voucher les gratis gitu. Saya manfaatin sebulan, saya. Elektron itu yang keyboardnya tumpuk gitu. Habis itu udah habis itu nggak les lagi, udah belajar sendiri, belajar otodidak gitu loh. Nah itu ternyata jejak-jejak digital, jejak-jejak pengalaman dari TK, SD, SMP itu berpengaruh di kehidupan kemudian gitu. Oke. Ya. Gua ke toilet dulu boleh nggak? Mati dulu boleh. Tenang aja. Ada iklan sebentar. Iya. Oke, balik lagi. Tadi abis iklan sebentar ya. Oke, nah tadi Pak Robert udah cerita soal masa-masa dia sekolah, masa-masa kecilnya dia, terus sebelumnya pengalaman dia jadi guru dan segala macamnya. Nah kali ini saya mau men-challenge Pak Robert sedikit nih. Mau kasih tantangan. Challenge apa ini? Tantangan sedikit. Ini ada, kalau dilihat di sini, ini bukan sponsor ya by the way ya. Ini dari tadi ada di sini itu. Jadi saya udah nyiapin ini ada 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan. Kita bikin kayak semacam kuis kali ya. Kita bikin semacam kuis. 3 pertanyaan. Nah, 3 pertanyaan ini mata pelajaran dasar sebenarnya. Tapi di bidang yang bukan Pak Robert ajar. Waduh. Ya, saya lupa ada matematika lah pokoknya. Saya lupa apakah ada matematika atau enggak. Nah, 3 ini beda-beda itu secara ukuran itu ada maksudnya sebenarnya. Itu beda tingkat kesulitan. Oke. Tapi tingkat kesulitan menurut saya. Kalau menurut Pak Robert mungkin mudah ya nggak tahu kan. Kalau menurut saya susah, menurut Pak Robert mudah. Perasaan gue nggak enak nih. Tenang aja Pak. Mau buka dari yang mana dulu? Bapak lebih suka ngerjain soal tuh biasanya dari yang mana dulu? Yang susah dulu deh. Yang gampang deh. Yang kecil aja, yang kecil. Kecil aja dulu. Iya, yang kecil dulu ya. Waduh. Yang kecil dulu. Oke, yang kecil. Yang kecil. Boleh nyontek nggak? Enggak sih Pak. Ini soalnya Aspren boleh nggak Aspren? Enggak boleh Pak. Itu enggak ada penontonnya juga ini di sini. Tapi kalau yang di teman-teman di rumah mau jawab, boleh sih. Gitu. Jelas boleh lah. Gitu. Tapi hadiahnya buat saya. Iya. Kalau bisa jawab di sini ya. Oke, soal pertama. Mata pelajarannya PPKN. Aduh, PPKN itu bahasa sekarang ya Pak, bahasa zaman dulu PMP. PMP, iya. Pendidikan PMP. Moral Pancasila. Pendidikan Moral Pancasila, oke. Tapi ini pengetahuan umum sih Pak sebenarnya. Iya, boleh. Jadi karena kategorinya mudah. Oke, soalnya pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat pertama kali diadakan di Indonesia pada tahun. Bentar. Ngitung ini. Ini meskipun nggak ada unsur math-nya tapi ngitung gitu. Teman-teman, ini by the way kita nggak ada rekayasa ya. Ini kuisnya beneran loh. Siap. Saya kasih inilah Pak, saya kasih bantuan kalau. Tapi ini mudah sih harusnya. Bentar. Bantuan ya. 2014 mundur 5 tahun. 2009. Berarti mundur 5 tahun lagi, 2004. 2004. 2004. Masih ingat nggak siapa itu yang kepilih Pak? Ini nggak ada pertanyaan sih, cuma iseng aja. Tapi bener, tahunnya bener? Bener. 2004, yes! bener. Ternyata math gue masih jalan. Berarti ini pakai hitungan juga ya? Iya, hitung. Karena ingetnya 2014 gitu loh. Siap, mundur kan 2004 berarti 2004. Nggak tahu teman-teman yang sudah, apakah teman-teman semua sudah lahir tahun 2004 ya, nggak tahu ya, karena kalau buat saya ini memorable karena ini pertama kalinya saya ikut pemilu Pak. 2004, sebelumnya kan belum boleh. Iya. Nah, 2004 saya ikut pemilu pertama kali, makanya saya inget ini ada 5 tuh calonnya waktu itu. Waduh, ada 5, yang kepilih nomor 4. Masih inget ya? Masih ingat. Gitu. Itu 2 putaran. Sampai 2 putaran ya? 2 putaran waktu itu.
2004. 2004. Yang menang nomor 4. Nomor 4 gitu. Aduh, siapa presiden ya? ke berapa tuh berarti? Ke-6. Iya, ke-6. Ke-6 berarti kan? Ya, presiden ke-6. Karena dia kepilih 2 kali kan? Iya, iya. Gitu. Nah, iya. Iya. Nanti adalah keterangannya di sini gitu kan? Iya. Presidennya sebutin nggak? Nggak apa-apa sih kita sebutin calonnya aja lah ya gitu. Calonnya. Ketahuan juga sih sebenarnya kalau Iya. calonnya itu kan. 2004 itu Ada siapa aja? 2004 itu ada nomor 1 itu Wiranto sama adiknya Gus Dur. Salahuddin Kiai Haji Salahuddin Wahid. Oh iya iya. Terus nomor 2-nya itu Ibu Megawati sama Kiai Haji Hasyim Musyadi. Hasyim Musyadi ya. Nomor 3-nya itu Amin Rais Siswono Yudhoyono. Ya. Nomor 4-nya Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala. Yusuf Kala ya. Yang nomor 5 itu Hamzah Has sama Agung Gemelar, Pak. Oh iya. 2 putaran. Ha-ha. Karena nggak ada yang 50% jadi 2 putaran. Ha-ha. Putaran kedua nomor 2 sama nomor 4. 4. Ibu Mega sama Pak SBY. Ha-ha. Lagi ya, kita nggak ngomongin politik ya, kita nggak ngomongin politik. Guys. Oke. Ya, berarti benar boleh diambil, Pak. Oke. Boleh nih. Boleh. Asik. Nah, ini ada 2 lagi. Iya. Duh, kayaknya makin lama makin sulit nih pertanyaannya. Sulit menurut saya sih, tapi nggak tahu kalau menurut Bapak. Bisa jadi. Boleh yang sedang itu. Yang sedang. Iya. Kita kalau ngomong sedang, saya keingetan ini soalnya. Sedang sama sedang itu beda, Pak. Oh, beda ya? Karena Bedanya kalau apa? kalau sedang, ntar ada teman saya tuh yang akan nyeletuk sedengkul, Pak. Biasa. Oh. Bisa Siapa tahu nanti kita suatu saat bisa undang orang itu ya. Oke. Wow, kategori sedang. Kategori sedang. Oh, pelajarannya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Gampang-gampang susah. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Majas, Pak. Waduh. Majas. Tapi ini pengetahuan umum sih. Mungkin teman-teman di sini ya pasti ingat lah ini tentang pelajaran ini Majas. Majas atau gaya bahasa yang menyatakan benda mati sebagai sesuatu yang seolah-olah hidup layaknya manusia disebut majas. Contoh. Personifikasi. Oke, contohnya matahari pagi menatapku dengan lembut. Apa jawabannya, Pak? Personifikasi. Personifikasi. Ih, bener loh. Ini kayaknya malah lebih mudah ya. Boleh, Pak? Yes. Oke, siap 2 pertanyaan. Nah, terakhir mau dibuka atau buka? Boleh buka, boleh. Buka lah ya. Udah dua. Kita lihat yang ketiga nih. Yang ketiga ini Panjang tuh kayaknya. ini kertasnya aja sih, kertasnya aja. Oke, kategorinya sukar. Nggak berhubungan dengan hitung-menghitung sih, Pak. Tapi tadi kalau kita ngomong eksak, ini sesuatu yang eksak sih sebenarnya. Bisa nggak yang lain gitu? Ini pelajarannya kali ini IPA. IPA lebih tepatnya biologi. Hafalan biologi nih. Hafalan. Ini kan kita kalau ngomongin biologi, ngomongin manusia ya, tubuh manusia ini. Terkait sama tubuh manusia. Kayaknya cukup relevan sama keadaan sekarang gitu loh. Nggak tahu teman-teman apakah kira-kira tahu jawabannya ini gitu kan. Walaupun ini sekarang sedang terjadi, kita coba ya. Soalnya gini, Pak. Di dalam paru-paru manusia terdapat kantung-kantung kecil yang terletak di ujung bronkiolus. Kantong-kantong ini berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen yang dihirup dan karbon dioksida yang dilepaskan. Pada dindingnya terdapat kapiler pembuluh darah yang akan menangkap dan menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh serta mengalirkan karbon dioksida dari sel-sel tubuh keluar. Apakah nama kantong-kantong mikroskopik yang berjumlah rata-rata sekitar 480 juta dan sangat vital dalam paru-paru manusia ini? Salurannya itu ya? Bukan salurannya, Pak. Apa? Kantongnya. Di Kantongnya. ujung saluran itu.
Mungkin kalau kita ingat ada dulu di Kasih lab clue dong, biologi. kasih clue dong. Clue. Berapa huruf gitu? Depannya apa? Waduh. Clue ya, clue. Ini istilahnya tuh apa namanya? Bisa dalam bentuk jamak, bisa dalam bentuk singular, dalam bentuk tunggal. Ini perbandingannya begini. Kalau Bapak pernah dengar kata alumnus sama alumni, ada Ya. satu yang tunggal, satu yang jamak kan, gitu loh. Nah itu menggunakan apa namanya, kira-kira sama lah belakangnya gitu kan. Oh. Kalau kita pakai yang jamak aja ya, karena ini memang banyak kan jumlahnya. Iya, iya, kantong. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf. 7 huruf. Belakangnya berarti I ya. Karena kayak alumni tadi kan I itu banyak. Depannya huruf pertamanya sama alumni A juga. Jadi A sama I. Tapi bukan alumni pastinya. A sama I. Kalau kuis beneran dikasih waktu ya. Kita kasih kebebasan lah. Sampai Pak Robert menyerah. Pokoknya abis A itu B ya? Hah? Kalau di alfabet abis AB, Pak. Iya, Kalau- ini kalau- juga? Ini enggak. Oh, bukan. Enggak. Enggak. Sayangnya enggak, Pak. Kantong amfibi. Oh, bukan. Kan belakangnya bukan. I. Iya, bisa. Tapi bukan. Kantong. Huruf keduanya, ini terakhir deh ya. Iya, Ini iya, terakhir. clue terakhir. Huruf keduanya tuh L. Kan tadi alumni. Bukan alumni ya, lagi-lagi bukan alumni. Tapi kebetulan aja sama tuh AL, terus belakangnya I. I. Almobin. Iya, bukan. Nyerah. Nyerah, akhirnya nyerah. Oke. Nyerah. Oke, nanti teman-teman bisa Google, bisa lihat itu bentuknya kayak gimana ya, lebih tepatnya gitu kan. Banyak itu di Google, di YouTube juga banyak. Alveoli, Pak. Nggak tahu. Alveoli. Kalau singular, kalau tunggal alveolus. Alveolus. Okay. Kalau banyak alveoli. Oh. Ya, itu kan ada kalau kita tahu di lab biologi ada batangan itu kan yang, Iya, yang iya. saluran pernapasan itu ada batangnya, terus ada nyabang kan. Oh. Nah, di ujungnya itu cabang itu kan ada yang kayak anggur apa Ada, kecil, iya, yang kantong-kantong kecil itu. Itu ya. Pas waktu pelajaran biologi di lab waktu itu ada proses reproduksi bayi berapa bulan sampai berapa bulan. Terus ada organ manusia, paru-paru, jantung, ada itu. Kalau paru-paru dibuka seperti apa, ada. Nah, pas pelajaran itu saya nggak masuk, Kak. Oke. Nah, sip. Oke. Terakhir, Pak. Mungkin Bapak sebagai guru yang sudah cukup lama mengajar ya, masakan asam garam, Iya. kehidupan di dunia sekolah ini, mungkin ada pesan-pesan, Pak, buat guru, buat yang nonton ini. Buat yang pengen jadi guru, pastikan bulatkan tekadmu untuk jadi guru, jangan setengah-setengah. Ya. Oke. Kalau setengah-setengah, jadi guru enggak, mendingan nggak usah. Itu. Terus yang sudah terlanjur terjun, nggak ada istilahnya jobnya, nggak ada yang lain, mau nggak mau harus jadi guru, syukurin, kerjakan yang terbaik, do what you love what you do. Pokoknya jangan apa ya, jangan ya hitung-hitungan sih boleh sih, cuman jangan terlalu polos juga gitu ya. Bahwa semakin kesini itu dunia kompetitifnya itu semakin semakin istilahnya semakin ketat lah, sampai harus ada license segala macam. Ya sebenarnya
kita harus mencintai apa yang sudah kita putuskan di awal. Ya udah dilakukan aja. Itu untuk yang sudah senior, ya tetap semangat, jangan malu untuk belajar terus belajar. Ya, jadi belajar itu bukan monopoli, kata belajar itu bukan monopoli untuk siswa, tapi guru juga harus belajar gitu. Sampai kapanpun harus belajar. Harus belajar. Apapun sekecil apapun itu harus belajar. Betul. Artinya mau junior, senior, mau masih muda atau sudah mungkin ya umurnya banyak, tapi tetap harus belajar. Gitu. Title nama di belakangnya udah banyak gitu. Tetap harus suka belajar dalam hal apapun gitu. Pelajari. Jangan pernah malu bertanya gitu kalau nggak bisa. Kalau misalnya ya aku emang nggak bisa di situ, mau gimana lagi? Ya harus tanya gitu supaya bisa gitu. Oke, teman-teman, keren banget ya. Ini cerita-cerita dari Pak Robert nih, dari pengalaman menjadi guru, terus tadi ada nilai-nilai yang kita bisa ambil, terus kemudian pengalaman dia waktu sekolah, waktu kecil tadi ya, gitu. Terakhir pesannya itu ya bener banget buat kalian yang mau jadi guru, buat kalian yang sekarang sudah jadi guru, dan juga buat yang sudah lama jadi guru ya, gitu kan. Oke, thank you Pak Robert, udah thank you sama-sama, inspirasi, sudah mau mengundang ke ya. Ini kalau kalian lihat ruangan ini gitu kan ya, kalian tahu lah sebenarnya tuan rumahnya dalam hal ini sebenarnya Pak Robert gitu kan gitu ya. Tapi di acara ini kebetulan Pak Robert jadi tamu gitu kan. Tapi semoga video yang lumayan panjang kali ini juga kalian bisa dapat belajar sesuatu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Thank you Pak Robert. Oke. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa hidup.